Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aliatul Hasanah dari Teknik Geologi Angkatan 22. Akan menjelaskan tentang tugas petrografi untuk petrogenesa tentang provenance batuan sedimen. Yang pertama, studi provenance adalah pelapukan batuan asal. Studi provenance atau batuan asal mempelajari sumber material penyusun batuan sedimen. Dalam hal ini adalah fragmen dan matriks. Semen tidak digunakan karena merupakan bagian dari akhir pembentukan sebuah batuan sedimen. Yang kedua, sumber materialnya adalah batuan yang telah ada sebelumnya atau pre-exciting rock. Jenis batuannya adalah batuan beku, sedimen, metamorf, dan vulkanik. Kelimpahan batuan sedimen pada zona yang dikontrol oleh setting tektonik. Studi provenance dapat digunakan untuk menentukan setting tektonik pre-exciting rock batuan sedimen. Ini adalah the rock cycle ilustrasi yang dimana dimulai dari endapan magma yang membentuk batuan beku, lalu membentuk batuan sedimen, dan terakhir adalah batuan metamorf. Komposisi batuan sedimen. Mineral penyusun batuan sedimen silisi-klastik tergantung dari geologi daerah asal batuan sedimen, kestabilan mekanik, dan kimiawi. Menurut Tarker, 1991. Secara kimiawi, urutan stabilitas mineral adalah yang pertama kuarsa, zirkon, turmalin, yang kedua cat, yang ketiga muskovit, yang keempat mikroflin, yang kelima ortoklas, yang keenam plagioklas, yang ketujuh hornblende, yang kedelapan piroksen, yang sembilan olivin. Di samping ini adalah deret Bowens, yang dimana semakin ke atas suatu mineral dari sebuah deret Bowen ini, maka akan semakin stabil. Klasifikasi batuan sedimen. Klasifikasi ini menurut terbentuk dalam cekungan sedimennya. Dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, eksogenik adalah hasil fragmentasi dari batuan asal dari luar cekungan sedimentasi dengan tekstur plastik, atau juga disebut dengan batuan sedimen plastik. Contohnya adalah batuan pasir, batu pasir, batu lempung, konglomerat, breksi, serpih, dan kaolin. Yang kedua, yaitu melalui proses endogenik, adalah terbentuk melalui pengendapan non-silisi plastik dari pelarutan dalam cekungan, menunjukkan suatu kemas saling mengunci dan atau kristalin, serta memiliki tekstur non-plastik. Contohnya adalah batu bara, batu rijang, dan batu gamping. Batuan non-silisi plastik dengan batuan silisi plastik sering susah untuk dibedakan karena memiliki bentuk setengah yang hampir sama. Faktor yang berpengaruh pada kelimpahan sedimen. Yang pertama, ketersediaan jenis partikel pada batuan asalnya atau jenis kristalnya. Yang kedua, durasibilitas mekanik partikel atau ketahanan terhadap abrasi dipengaruhi oleh belahan mineral dan kekerasan mineral suatu partikel. Semakin banyak belahan dan semakin keras suatu mineral, maka durasinya akan semakin lama. Yang ketiga, stabilitas kimiawi partikel atau ketahanan terhadap pelarutan baik selama pelapukan, transportasi, deposisi, maupun selama diagenesis atau infrastratal. Tambahan untuk faktor yang keempat adalah iklim, klima relief daerah asal. Yang keenam, proses sedimentasinya.
Yang pertama untuk pembahasan sedimen plastik. Yang pertama, kisaran pengamatan yang terbaik adalah batuan ukuran nano kasar hingga pasir kasar. Kisaran pengamatan ini dapat diamati dalam contoh tangan dan juga dalam singkatan. Yang kedua, komposisi utama, grain atau plastika atau fragmen adalah kuarsa, feldspat, dan litik. Dapat dilihat dalam diagram. Yang ketiga, matriks yang umumnya adalah produk lapukan dari batuan asal. Umumnya dalam bentuk mineral lempung. Mineral lempung ini terkadang berubah menjadi sedimen sekunder. Apabila suatu batuan telah mengalami banyak oksidasi dan pelapukan, maka mineral lempung akan menjadi suatu bagian yang mendominasi. Yang keempat, batuan dengan ukuran lebih halus atau sepi dapat dianalisis dengan SEM atau scanning elektron mikroskopi atau dengan XRD, X-ray diffraction. Ini adalah diagram untuk pembahasan tiga suatu batuan yang memiliki tiga komponen utamanya, yaitu kuarsa, feldspat, dan litik. Dari keempat diagram ini, kita dapat menentukan provenance dari batu pasir. Batu pasir menurut diagram Dickinson dan Saxe 1979 memiliki tiga tatanan tektonik batuan asal batu pasir, yaitu continental block, magmatic arc, dan recycle orogen. Yang pertama, continental block dibagi menjadi dua, keraton interior dan uplift basement. Yang kedua, magmatic arc dibagi menjadi dua, undisected arc dan dissected arc. Yang ketiga, recycle orogen dibagi menjadi tiga, yaitu subduction complex, collision orogen, dan foreland uplift. Yang pertama, pembahasan untuk continental block. Yang continental block dibagi menjadi dua. Pertama, keraton interior. Memiliki ciri kaya akan kuarsa, sedikit feldspat, atau potasium lebih dominan, dan sedikit fragmen. Continental interior dapat dilihat di sebelah sini. Lalu yang kedua, uplift basement. Cirinya adalah kaya dengan litik sedimen, serta sedikit kuarsa dan feldspat. Terendapkan pada bagian foreland, platform, dan slope. Uplift basement ini kaya akan litik sedimen karena telah mengalami erosi dan telah mengalami oksidasi. Dapat dilihat di sebelah sini. Lalu lanjut ke magmatic arc. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, undissected arc, yaitu belum tererosi. Cirinya kaya litik vulkanik, kaya plagioklas, serta sedikit kuarsa dan ortoklas. Yang kedua, dissected arc tererosi lanjut. Cirinya adalah plagioklas dan ortoklas dalam jumlah yang sama dengan sedikit titik. Dapat dilihat di sebelah sini. Kedua tempat ini mengalami subduksi di antara keduanya. Yang ketiga, setting tektonik recycle orogen. Yang pertama, foreland uplift. Cirinya adalah kaya akan kuarsa serta sedikit feldspat dan tidak memiliki litik. Yang kedua, collision orogen. Cirinya adalah rijang atau batuan rijang yang memiliki kuarsa
lalu kuarsa, feldspar, serta fragmen sedimen. Yang ketiga, subduction kompleks. Cirinya adalah kaya akan bujang, sedikit kuarsa, dan feldspar, serta fragmen batuan. Foreland uplift dapat dilihat di sebelah sini. Lalu, collision orogen dapat dilihat di sebelah sini. Untuk subduksi kompleks di sebelah sini. Pembentukannya hampir sama dengan magmatic arc, tapi subduksi kompleks terletak di dalam setting tektonik subduksi. Lanjut, komposisi batuan sedimen. Ini adalah menurut diagram segitiga KLF. Di sini adalah stabel continental craton yang kaya akan kuarsa, lalu block fault kaya akan feldspar, dan recycle orogen kaya akan kuarsa splitic, lalu volcanic island kaya akan itu. Tipe daerah provenance utama dengan kerangka tektoniknya serta karakteristik komposisi pasir yang dihasilkan. Komposisi pasir yang dihasilkan itu adalah bergantung pada komposisi mineral batuan asamnya. Dari pembahasan kita dapat disimpulkan bahwa studi provenance batuan sedimen plastik itu sumber mineral merupakan dari batuan yang telah ada sebelumnya, yaitu batuan sedimen, beku, dan metamorf. Tapi dapat kita simpulkan bahwa batuan sedimen plastik umumnya dihasilkan dari batuan sedimen dan juga batuan beku. Untuk menentukan setting tektonik atau volcanic arc-nya dari pre-exciting rock dan batuan sedimen itu sendiri. Di analisis studi provenance, semen tidak dibahas karena grain dan matriksnya yang digunakan. Semen ini tidak memiliki fungsi untuk menentukan dari mana setting tektonik si batuan sedimen plastik karena semen terbentuk di akhir dan merupakan hasil dari pelapukan yang terendapkan yang masuk ke dalam batuan sedimen plastik. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.